Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang mikot dalam ibadah umroh. Nah, jadi teman-teman, untuk ibadah umroh ya, khusus ibadah umroh dan haji ya, ini kita membahas umroh saja, bahwa kalau ingin melapaskan niat untuk memulai start ibadah umroh itu harus di tempat yang namanya mikot. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada beberapa tempat mikot yang bisa dilalui oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Salah satu faedah yang yang luar biasa menurut saya yang bisa kita ambil dari mikot ini adalah Rasulullah SAW mengabarkan bahwa 1400 sampai 1500 tahun yang lalu sudah ditetapkan tempat-tempat mikot untuk umroh ya. Di sini saya sudah gambarkan ya, di sini teman-teman ada 5 tempat mikot, tuh 2 3 4 5 sebelum ke Mekah ya. Jadi kaum muslimin yang mau ibadah umroh atau haji ya harus melewati titik ini untuk melapaskan niat ya. Jadi niatnya tidak di rumah, melapaskan niat tidak di rumah, tidak juga di hotel, tidak juga di bandara, tapi di tempat mikot ya. Yang buat saya takjub adalah sampai saat ini ya, dan yakin sampai seterusnya ya, tempat ini ya sudah ditentukan dan tempatnya sangat tepat, tidak ada bentrok. Dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada yang namanya Google Map. Dulu kita tidak bisa melihat titik-titiknya. Dulu mungkin Rasulullah SAW dan para sahabat ya tidak tahu tuh di mana Indonesia, Malaysia, tidak tahu tuh di mana Mesir, Maroko, tidak tahu tuh di mana Kanada, Amerika, tidak tahu tuh tempat-tempat pastinya karena tidak ada peta ya. Tapi sudah ditetapkan dan sampai sekarang berjalan dengan lancar semuanya. Baik dengan pesawat, baik dengan bus, baik dengan kendaraan yang lain, dan alhamdulillah, masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Jika agama Islam tidak benar, maka ya bisa jadi ya tempat ini kacau ya, bisa jadi bentrok. Orang mau ke sini bentrok, pesawatnya beradu gitu kan, beradu tuh bentrok kena gitu kan, crash gitu. Nah di sini saya mau menjelaskan tentang ada 2 titik yang biasanya jamaah Indonesia itu lewati. Yang pertama adalah di Ya'lamlam ya, dan yang kedua di Zulhulaifah atau kita sebut dengan Bir Ali ya, Masjid Bir Ali. Nah, kalau misalnya teman-teman ya dari Indonesia Jakarta langsung umroh, ya itu akan mikot di Ya'lamlam. Nah, Ya'lamlam ini di atas pesawat kita melapaskan niatnya, yaitu labaik Allahumma umroh, labaika umroh ya. Nah kalau di Madinah, kalau teman-teman flightnya ke Madinah dulu, berarti kan mendarat ke Madinah. Nah, nanti dari Madinah ke Mekah itu akan melewati Bir Ali ya, Masjid Bir Ali ya, atau titiknya mikot Zulhulaifah ya. Nah jadi teman-teman, yang di Ya'lamlam ini kita bahas satu-satu dulu ya. Yang di Ya'lamlam ini ya, itu di pesawat ya, itu biasanya 60 menit sebelumnya itu pramugari atau pihak dari maskapai sudah mengabarkan kepada kita para jamaah yang berniat untuk umroh bahwa 60 menit lagi kita akan melewati titik Ya'lamlam. Nah maka dari itu bergegas tuh jamaah untuk mengganti pakaiannya menjadi pakaian ihram. Ada juga yang di bandara udah pakai ya, udah pakai ihram atau udah pakai sarungnya, bawah ihramnya ya, bagian bawahnya.
ya itu bebas ya, tidak masalah seperti itu. Yang penting pada saat di titik mikot baru melapaskan niat dan sudah berlaku larangan ihram, sudah start umrohnya dan memperbanyak talbiyah. Para ulama menjelaskan bahwa sebaiknya apabila mikot di atas pesawat, untuk menjaga supaya tidak melewati titik mikot ya, karena pesawatnya kan cepat ya, hampir 1000 km per jam ya, cepat, 900 km per jam, 800, cepat gitu ya. Jadi 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya itu kita sudah melapaskan niat ya, dan itu diperbolehkan karena darurat, dan itu lebih berhati-hati supaya tidak melewati batas mikot ya. Karena kalau kita tidak melepaskan niatnya di tempat mikot, maka umrohnya ya tidak sah ya, umrohnya tidak sah karena tidak pernah melewati batas mikot. Maka dari itu, kalau di atas pesawat kita sarankan sebelum 10 menit sebelumnya, 15 sampai 10 menit sebelumnya sudah melapaskan, sudah bersiap diri. Maka dari itu, kalau yang pakai ihramnya di pesawat disarankan 60 menit sebelumnya itu sudah bersiap-siap ya. Karena kan nanti banyak ngantri dan lain-lain, tuh jamaah kan bukan kita aja, bukan hanya dari grup kita aja, bisa jadi dari grup yang lain juga seperti itu. Nah, kalau teman-teman dengan maskapai Saudi ya, itu disiapkan ruang khusus ya, yang lapang untuk musola dan ganti mikot. Ya kalau pakai maskapai lain ya, pakai Garuda misalnya, itu terpaksa gantinya ya di belakang seperti itu ya. Nah, ada juga yang maskapainya transit. Nah, itu lumayan lah, cukup membantu. Jadi misalnya dia transit di Dubai ya, bisa ganti pakaian di Dubai, karena dari Dubai nanti baru melewati Ya'lamlam seperti itu. Nah, terus yang kedua kita membahas ya mikot Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, itu jaraknya lumayan jauh teman-teman, dari Bir Ali ke Mekah itu 450 kilo ya. Nah, itu biasanya teman-teman nanti sampai di masjid itu sholat sunnah dulu, sholat sunnah 2 rakaat ya, karena masjid Bir Ali ini masjid yang berkah ya. Jadi sholat di situ. Nah, nanti setelah itu berkumpul untuk melafazkan niat umroh ya, labaika umroh. Nah, mungkin itu saja ya, karena pembahasan mikot ini cukup penting teman-teman, walaupun setidaknya sepertinya simpel, tapi ini jangan sampai terlewat, terutama bagi teman-teman yang mikotnya di Ya'lamlam ya. Kita sarankan benar, diusahakan teman-teman 10 sampai 15 menit sebelumnya itu sudah siap dan melafazkan niat dan memperbanyak talbiyah. Mungkin itu saja teman-temannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.